Oh, gimana? Itu menarik itu. Nah, ketoprak model itu kan berganti-ganti toh. Model tidak akan abadi toh. Oke. Nah, karena model itu saya model Kontemporer tahun ini ya, dengan kalau- besok kan berbeda. Kalau zaman sekarang istilahnya mungkin kontemporer ya. Beda. Oh, beda ya? Kontemporer beda. Kontemporer itu sesuatu yang berbeda kan. Kalau model itu kan itu ketoprak yang modelnya apa saya gigi. Ya semacam inilah. Sekarang ada YouTube model nak saya bukan sineprak itu ketoprak modelnya saya neng YouTube. Nek dalam segi pertunjukan ketoprak model iki piye, Mas? Nah, bermacam-macam modelnya ya kita mengikuti zamannya toh. Itu perkembangan zaman itu. Bahasanya nganggo bahasa sekarang bahasa nganggo bahasa walian dan sebagainya ketoprak kenapa enggak harus dengan bahasa walian dan sebagainya itu model. Tapi nanti akan hilang itu. Setiap tahun akan berganti model. Nah, saya akan mencari terus ini. Oh, saya modeling ini cah nang saiki. Oh, saya ini gaya model ini dan sebagainya. Nah, ini saya baru mencari ini saya model apa tuh saya ini. Modelnya disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Ini anak-anak sekarang lewati YouTube dan sebagainya, pentas YouTube ya itu model lah. Itu apa kanak-kanak seperti itu? Enggak. Betul enggak? Nanti tahun dan sebagainya akan berganti lagi model yang apa lagi dan sebagainya. Dari model sebenarnya ketoprak kelilingan, modelnya kok ngono kayak ketoprak ketoprak pedapan, modelnya pedapan, ketoprak panggung itu model. Terus ketoprak TV, ketoprak ungkek, ketoprak plesetan, ketoprak model itu. Berarti kalau bikin model baru boleh dia? Ah, boleh, ketoprak itu kayak masyarakat. Ketoprak kali itu boleh. Boleh, terserah Anda menyanyikan asalkan masyarakat mau. Kewan boleh dia. Kasar itu ketoprak masyarakat mau loh. Ya, itu milik masyarakat, bukan ya. milik kita loh ketoprak itu. Milik masyarakat loh. Ketoprak gubukan boleh paling ya. Ketoprak lemu saya misalnya. Aku kan enggak ketoprak triplek. Apa sih? Ketoprak triplek. Pemainnya cilik-cilik. Pak Kocil, Pak Bondan. Ya toh. Ketoprak triplek loh. Ya toh 40 kilo ke bawah pemainnya. Berarti hal baru itu boleh dia? Wah, boleh. Ketoprak itu memang harus mencari hal yang baru, tidak ketinggalan. Ketoprak lemu biyen tanyakan yang ikut ketoprak lemu itu 80 ke atas, yang tidak gue menjaga artis bae. Jangan ikut main. Penonton ditimbang yang 100 lebih dia mendapat setengah. Berarti saya bikin nih ketoprak jomblower itu boleh? Ya, boleh. Ketoprak jomblo ya tapi dinake lho jomblo kabeh lho. Oh iya. Atau boleh. ketoprak rondo boleh dia? Boleh. Ketoprak dudo boleh. Ketoprak waria gitu boleh. Ketoprak wanita juga boleh. 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 Kalau boleh nggak kalau misalnya saya bikin ketoprak wanita terus ono peran lanang? Nah, itu jangan ada ketoprak wanita no. Oh iya. Ketoprak banci sama misalnya. Pernah saya enggak ketoprak banci. Pernah. Oke. Waria itu ketoprak. Oh, luar biasa itu malah. Lanang wedok waria agur-aguran ngomongane kan koyo ngono kae dunake. Saya dunake ngrusak ketoprak atur-aturan dan sebagainya. Kok sik to iki ketoprak apa sik? Anda tidak aku nang lakoke sultan orang loke sejarah dan sebagainya fiktif kok. Justru malah menurut saya malah sehari-hari kok. Menurut saya malah jenengan Mbah ngewongke waria nek menurut saya. Menarik itu. Kita membuat sesuatu ini juga harus memanusiakan manusianya. Itu. Seperti itu saya gambarannya saya disuruh oleh bank BPD untuk membuat ketoprak ulang tahun bank. Sing dadi ratu itu supire. Sing dadi andane ini adalah direkturnya bank Pak Nono itu. Oke, diwalik deh. Diwalik toh. Sinun Prabu nak nyembah. Sampai sehari-hari kalau dia mau rapat kongkon supire nyun sewu Sinun Prabu kula panjenengan derekke. Kan manusia. Lagi pisan kuwi sopir dadi raja, direktur dadi membantu lagi ini kan manusia kan manusia manusianya itu kita dorong. Tidak cuma direktur sudah di perintah terus sekali-sekali ya dia nyembah dengan lewat kesenian itu kan itu enggak masalah dan dia rela dia gelem ini tak toprak kowe muni toprak wedok kok nganggo peran larang dadi wedok jujur Pak wedok toprak pemainnya wedok iya ya enggak permasalahan perempuan kan banyak permasalahan perempuan bojone itu menggung bojone lurahe engko pengen bojone dadi itu serik-serikan kan boleh. Banyak malah cerita wanita itu. Itu juga sumber cerita. Ketoprak pelajar dulu juga pernah ada. Pernah pelajar ada ya? Anda juga pernah mengalami ketoprak pelajar. Semua pelajar dari TK sampai SMA, SMK kan gitu. Yang dulu tawuran malah saiki saka Sang Timur karo Muhammadiyah ya hampir-hampiran ketoprak kan itu.
Ini kan manusianya kita kebersamaannya itu yang ada nilai lain yang luar biasa di balik seni itu sendiri. Jangan merasa bahwa ini aku kowe ora melu aku berarti musuh aku. Kowe ngomong ini berarti kowe ra seneng karo bukan itu. Itu malah tidak mengajari kemanusiaan itu. Ya Pak Produser. Nah, saya ngomong ini, saya ngomong apa benar? Saya tidak akan mengkritik. Saya seneng anak-anak muda sekarang itu maju lah Pak Ustaz. Soalnya saya itu kalau datang ke Sanggar A itu curigai kan loh awan iki, itu kan repot. Itu. Tapi anak muda ini ya jangan terbuai hanya satu sumber gitu loh. Banyak masih sumber di sana itu banyak masih mumpung isi hidup. Terakhir Pak Nano, saya pengen Mbah Simbah cerita tentang ada fenomena yang dianggap cukup menarik terkait dengan seni ketoprak. Komunitas ketoprak yang bisa menembus mangsa pasar, terus yang bisa menembus dekat dengan kalangan muda, kemudian semacam menjadi patron, menjadi role model, menjadi contoh yang bisa menembus industrialisasi seni tradisi itu. Hari ini tuh pengamatan saya dan teman-teman itu ketoprak contong deh. Mungkin Pak Nano bisa cerita sebenarnya ketoprak contong itu gimana atau prosesnya di ketoprak contong sendiri, karena saya kalau melihat kemandirian komunitas itu sekarang ketoprak contong itu yang sampai gandrik itu maksudnya. Ya, misalnya begitu. Yang apa punya harga jual gitu kan. Harga jual dan untuk ini ketoprak yang kekinian seperti itu. Bisa menembus mangsa pasar juga, masuk industri. Itu luar biasa loh satu sisi itu ketoprak contong itu. Nah, ketoprak contong itu gini, kita kan bersama-sama, kita punya ide dari beberapa kalangan lah. Gitu loh. Dari beberapa kalangan, dari beberapa profesi. Ada karawitan Mas Kliwir. Ada penari itu ada Bimo. Teater itu ada Mas Susilo Nugroho. Pelawak ada Pak Maroto, ketoprak ada sendiri dan saya dan Mas Bagong. Itu dia sudah berembuk. Ngetoprak urung iki ngono lho. Oh, nek terlalu teater banget, ya wis. Oh, nek terlalu ketoprak banget ya wis. Kita selalu berembuk dan sebagainya dan profesional dan kita tetap latihan 3 bulan kita latihan alat pentas itu. Ya. Tidak main-main. Saya pernah tuh 2-3 kali kalau nggak salah ikut proses. Mas Niki ngamati proses. Ya, itu proses. Gitu. Proses latihan ini dan sebagainya. Dan kita melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh ketoprak. Cerita satu misal sama ceritanya tapi berbeda angle-nya. Itu. Jadi kita memberi sesuatu hal yang dan kita observasi benar. Mas Susilo nggak naskah yang mau coba buku benar. Iya. Itu loh, disesuaikan, Doro Purbo dan sebagainya disesuaikan. Saya nggak naskah, ya saya mau coba benar. Gitu loh. Sesuaikan dan saya observasi benar. Saat misal tadi itu loh. Ngomong dorang ngerti kok penangsang mati umur piro. Udah ngerti penangsang, ya dia penangsang mati brodol susah. Kan itu toh. Soalnya gini, Mbah. Saya tuh senang banget saya tuh nonton contong karena contong itu satu-satunya menurut saya yang bisa menembus gitu loh. Pertunjukan mangsa pasarnya itu semua kalangan. Itu luar biasa satu sisi. Sedangkan pelaku ketoprak sendiri mohon maaf tuh sangat banyak dan mereka hanya terlibat atau payunya atau pentasnya itu nekming festival. Berarti kan ini ada semacam apa ya? Kemandekan bagi para pelaku ketoprak yang sebelah grup A dan grup E itu mandek karena mereka nggak bisa tuh pentas. Mohon maaf nih, saya harus menganggap contong sebagai role model yang bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Ini mohon maaf ini pengamatan saya secara pribadi, secara personal ya. Hanya contong gitu loh yang hari ini ya, karena robot tadi itu toh. Kalau dicontong enggak ya dia? Enggak robot. Kalau itu di sini proses dicontong mungkin diceritakan. Robot, ayo pintas, ayo festival. Enggak berani dia mencetuskan akor pintas dewi dengan biaya sendiri dan sebagainya. Nanti piye dan sebagainya jadinya. Kalau contong enggak, kita punya dan sebagainya untuk memberikan sesuatu pada masyarakat. Pengembangan ketoprak ya contong. Dianggap wis ora ketoprak dah yes ben. Gitu loh. Kan di sini macam-macam ketoprak ini. Gitu loh. Ketoprak itu dari segala seni bisa maju sini, seni rupa, seni tari, seni musik. Ya, itu di sini seni drama, seni di ketoprak itu. Di contong itu ada. Dan ada bukan ahlinya ya, itu yang benar-benar menguasai teater ana Mas Susilo. Karawitan ana Mas Kliwir kurang piye wis S3. Itu kan. Tari ana Bimo. Bimo Wiwatmo itu ya? Bukan, Bimo Cah Isi. Oh, Pak Bimo Isi ya. Bimo itu ya terus kurang piye wis sekarang. Berarti satu memang talentnya mendukung ya dia secara kemampuan. Yang kedua
apa deh, mungkin lebih diskusi gitu di dalamnya itu prosesnya. Nah, di lain kan juga ada punya sebenarnya seperti itu. Tapi dimonopoli oleh sutradara biasanya deh. Nah, itu kalau sini enggak sutradara bersama-sama walaupun jenenge menggo jeneng wae lah karena ben metu. Oke. SPJ ini sutradara kae nak wong akeh ora entuk. Jadi kalau dicontong itu tetap ya diskusinya. Semuanya sutradara, semuanya itu punya masukan itu. Aku punya. Nah, itu menarik Mas. Pak produser, jadi seni tradisi lebih open gitu loh, open terbuka gitu. Iya. Akan justru malah idenya semakin liar. Semakin liar semakin bagus. Oke. Tapi tetap ada rambu-rambunya loh. Nek gar teater banget wong ketoprak ya aja teater banget. Nek ketoprak banget ya aja ketoprak banget. Wah iki tari kukan tarine ya aja kukan tarine. Wah musiknya terlalu mendominasi ya aja. Jadi kita porsinya itu sama. Ya. Ketoprak, teater, musik, tari, seni rupa ini sama. Di sini karena di sini ada bukan ahlinya ya, ada yang betul-betul menguasai tentang hal itu. Ya. Paling enggak tahulah tentang hal itu. Ya. Sekali lagi lah teater ada Pak Susilo, pelawak, dagelan, lucu-lucuan ada Pak Marwoto, Susilo juga lucu. Dan saya paling senang itunya, Mbah. Ceritanya itu bisa apa ya namanya kontekstual gitu loh. Iya, itu harus kita cari. Ketoprak kewan pernah ya kayaknya ya. Pernah ketoprak kewan. Nah, itu kan menarik. Kewan-kewan semua pernah. Itu menarik loh kalau kita mengangkat sesuatu yang apa namanya? Ya berbeda dengan gitu. itu tahu Pak. Itu. Dan isinya kekinian karena apa? Karena juga masih tetap menggunakan improvisasi. Meskipun ada naskahnya juga. Meski ada naskahnya, tapi naskahnya bisa berubah loh. Oh iya. Saya naskah dan sebagainya. Pas sesuk main saiki ada tokoh yang penting banget satu misal ini mempunyai hal sesuatu atau meninggal nyun sewu ya atau meninggal atau tokoh ini mempunyai itu bisa masuk dalam contong dalam malam itu juga gitu loh. Jadi fleksibel. Soal manajemen gimana deh? Manajemen contong itu mengaturnya bagaimana itu? Ya, manajemen kita ada, makanya bukan orang-orang ada latihan rutin juga ya atau ya manajemen latihan tetap rutin dan sebagainya. Makanya kita ada tim produksi ya. Yang bukan orang-orang yang berkecimpung di dalam kesenian gitu loh. Oh, menarik itu. Nah, gitu ya. Nak produksi itu nanti di dalam kesenian ya ora dadi. Saya kan jadi pimpro ya tetep ra iso. Oke. Jadi saya khusus wae aku tak pada sutradara tak nyutradarani main-main itu. Nah, aku main tak main, produksi. Aku tak ngurusi produksi. Hanya keterbukaan nanti setelah selesai kita laporan keterbukaan rapat bersama-sama iki lho. Jadi saya sih curiga waktu lihat teman-teman contong pentas itu ini mesti manajemennya bagus ini pasti. Kenapa bisa klop, bisa kompak, gerakannya apik, ini pasti prosesnya bagus. Iya. Artinya mungkin diselipi juga manajemen modern gitu loh Mas. Tata cara pengelolaan keuangan, tata cara manajemen pengatur waktu jelas. Keuangan itu saya pikir di sana lebih bersih. Kenapa begitu? Karena ya nyatanya sampai sekarang masih pentas gitu loh. Iya. Tidak terikat, tidak terpengaruh, ora gumantung ono duite gitu. Menurut saya loh ya, menurut saya. Kita karya kok. Kita nak situ nggon kita kerja ora cucuk. Kita latihan terusasi dan sebagainya ora cucuk, tapi karya. Nah, karya ini akan menghasilkan sesuatu nantinya di belakang itu. Ketika kita menghidupi seni, maka kita akan dihidupi seni kan. Ya, itulah. Menarik teman-teman semua ini bagi yang pengen bikin ketoprak, saya pikir role modelnya bisa lah nyontoh teman ketoprak contong boleh ya dia sowan sana main nonton latihan gitu boleh karena begini salah satunya kita itu sebenarnya persoalan seni dan budaya kita itu tidak adanya budaya tanding gitu. Betul. Di contong tuh perlu ditandingi loh bro. Nah itu anak-anak muda tolong tandingi contong bagaimana. Iya. Dan satu pesan saya nyun sewu anak-anak muda jangan hanya Anda mengguru kepada satu sosok orang tapi banyak masih ada yang Anda perlu Anda guru, jadi guru. Sewani di perguruan. Nah gini, kalau teman-teman semua bisa katakanlah survive seperti teater contong tuh ada budaya tanding gitu loh, punya tandem, kayak arep nandingi contong ya. Secara internal teman-teman contong juga akan terus berproses soyo duwe tandingan kan soyo kreatif gitu loh, sehingga tidak terbuai oleh kemapanan. Misalnya saya nonton teater yang sudah mapan nih deh. Itu mereka itu karena nggak punya tandem atau nggak punya tandingan, mereka tuh agak sedikit turun. Misalnya kalau nonton teater A itu saploke jenate meninggal kok turun ya spiritnya, kenapa ini gitu loh. Atau penulis naskahnya ganti kan, atau gimana naskahnya mungkin nggak cocok dengan ganti dan sebagainya. Saya pikir kalau ada budaya tanding, komunitas itu juga akan makin kreatif tadi. Nah ini budaya tanding ini lemah banget ya. Jogja itu lemah banget. Jadi
Contoh ini perlu kita tandingi bro. Siapa takut gitu loh bro, supaya ada generasi penerus ketoprak ya. Jangan terpukau oleh permusuhan di bawah. Ngapain jadi lelah. Ngurusi kau ngono lelah nek menurut saya lelah banget. Oh, ketergantungan oleh festival, ketergantungan duit skor dinas enggak. Industrialisasi misalnya harus kita tebus ya dia. Banyak tadi sebenarnya di Jogja yang mau mendukung. Banyak. Yakin lah seni tradisi itu pasti bisa hidup. Keberanian saja lah. Ayo kita pentas itu. Anggar pentas gratis ya tadi deh orientasinya itu lagi-lagi mutik gitu kan repot soal duit dulu. Baru bisa jalan ongkos produksinya. Kan repot kalau ke sana ya enggak deh. Iya. Itu ya kegotoran kebersamaan ini kita penting. Ya keberanian kita penting. Ayo kita pentas bayar ya kan bayar. Itu bukan karena kita komersil, iya komersil, tapi mengajari kepada masyarakat untuk menghargai karya kita. Itu loh. Nyatane wong biyen ki direwang-rewangi ngedol mungkin ya kalau berjuang sama iya, sekarang itu ya pemerintah anak itu dana AIS ya untuk karsin tidak dijual loh. Nah, itu juga repot ya, persoalan sendiri ya dia. Nah, itu dana AIS padahal dana AIS sendiri tidak menutup kebutuhan semuanya ongkosnya ini. Enggak sampai ya. Nah, mumetin yang ini jadi repot. Oke, Pak Nano, Mbah Nano, sorry salah terus ya. Udah punya cucu. Salah ya? Itu manusiawi kok. Nak ora salah berarti gue ora. Oh ya dia. Gini Mbah, apa namanya pesan mungkin ya untuk teman-teman generasi muda khususnya yang suka kepada seni tradisi, yang suka kepada ketoprak ini, pesan yang mentes itu apalah deh. Ya. Berikan motivasi, berikan semangat, berikan saran lah. Ya. Oke, terima kasih semuanya anak muda yang sudah Anda terjun ke bidang seni tradisi khususnya ketoprak. Anda jangan malu-malu dan jangan takut. Itu Anda jadikan profesi, bukan hanya hobi, bukan hanya sok-sokan aku nggawe ketoprak ini baru anyar wah. Anda jangan terbombong oleh yang lainnya dan sebagainya. Tapi ini profesi ini harus menjadi tekuni. Itu seperti contohnya yang ditekuni itu banyak. Ada Pak D Marwoto, Pak Bundan, itu Pak D Sarjono, Pak Dayat. Itu dia menekuni yang ketoprak ini, tapi dia bisa hidup dengan ketoprak itu, dengan tradisi itu. Apalagi sekarang ini tidak ada tandingannya sebenarnya dengan tradisi ini. Itu. Dan gawean sing diantepi kuwi mesti marki. Sip. Oke, teman-teman semua sudah hampir 1 jam lebih ya, Pak Produs ya, lebih dari 1 jam kita ngobrol. Kita ngobrol bareng Mbah Nano Asmorondono, salah satu budayawan kita, pelaku seni tradisi, pelaku kesenian. Terima kasih Simbah sudah memberikan waktu untuk saya dan Pak Produser saya. Sama-sama. Ini ya dalam podcast Sowan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman semua silahkan menyimpulkan sendiri, pilihlah yang terbaik. Pokoknya belajar, jangan berpikir soal yang lain dulu. Belajar yang total dalam seni tradisi, ya belajar kesejarahan, belajar tentang bahasa dalam ketoprak, belajar dalam kostum sampai kepada sendi-sendi ketoprak itu harus tahu. Kemudian tolonglah bersikap menjadi manusia yang baik gitu, jangan terlibat di dalam polemik kebudayaan atau polemik kelompok. Semuanya harus netral. Menjadi pemuda itu ya harus tahulah situasi hari ini dan bisa bersikap dengan baik. Simbah, matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun. Kita sudah diberikan oleh waktu, jangan lupa teman-teman semua pokoknya dukung terus channel Sowan di Asmaralaya TV kerjasama dengan anesprabu.com. Jangan lupa subscribe ya bro, biar kita kayak Atta Halilintar ya. Subscribe, kemudian like, komen, baru di share. Kalau jangan lupa komen juga. Anda boleh lah ngundang boleh menghubungi siapa, tamunya pengen siapa. Boleh, nanti biar saya sama Pak Produser silakan tulis di komentar. Tolong dong diundang dari dinas supaya klarifikasi. Boleh juga. Boleh banget. Jangan lupa yang terakhir, sponsor boleh juga kita ikut, teman-teman ikut bersponsor, dukung kita. Jangan lupa iklannya jangan di skip, itu yang paling penting. Ini pesannya Pak Produser banyak banget. Terima kasih teman-teman semua. Salam Sowan. Terima kasih.